Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akmal Habibi, NIM 19089112. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan. Tugas akhir anatomi terapan. Dosen pengampu Bapak Dr. Pudia M. Indika M.Kes, HIFO, dan Bapak Donald Syafrianto, SST, FT, M.Fes. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir anatomi terapan. Yang akan saya bahas pada video ini antara lain yaitu neurologia, perubahan pada sistem endokrin akibat olahraga, perubahan pada sistem genitalia muskulina akibat olahraga, perubahan pada genitalia feminina akibat olahraga, struktur anatomi eritrosit, leukosit, trombosit, dan darah dalam olahraga. Dan yang terakhir, perubahan anatomi panca indera akibat olahraga. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang rumit dan sangat teratur. Sistem ini dapat dianggap sebagai sistem yang paling penting dalam tubuh manusia. Fungsi sel saraf adalah mengantar impuls saraf untuk menyelaraskan hubungan antara suatu struktur dengan struktur yang lain. Ada 3 komponen, yaitu sel saraf neuron, neurologia, dan pembuluh darah. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat, hemisferium cerebri, merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis membungkus yang akan berlanjut hingga medulla spinalis, yaitu A. dura mater, B. arachnoidea, C. pia mater. Hemisferium cerebri terbagi menjadi 4 lobus. 1. Lobus frontalis di depan sulcus centralis, terdiri dari gyrus precentralis dan cortex premotorik. Yang kedua, lobus parietalis di antara sulcus centralis dan parieto occipitalis. Yang ketiga, lobus occipitalis di belakang sulcus parieto occipitalis. Medulla spinalis berbentuk silinder, terletak di dalam canalis vertebralis, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari hemisfer cerebri. Fungsi medulla spinalis adalah pesan diantarkan ke dan dari otak yang disalurkan melalui jalur ke atas, jalur sensorik, dan jalur ke bawah, jalur motorik. Yang kedua, traktus spinothalamic sensorik, mengantar sensasi nyeri, temperatur, dan sentuhan kasar. Selanjutnya, jalur posterior yang disebut fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang membawa sensasi sentuhan halus dan posisi dan getaran. Selanjutnya, bagian lateral dan anterior dari traktus corticospinalis. B. Susunan saraf tepi. 1. Nervi spinalis, berhubungan dengan segmen medulla spinalis, berjumlah 31 segmen. Masing-masing nervi spinalis memiliki A. Radix dorsalis atau serabut aferen terdiri atas serabut sensorik. B. Radix ventralis, serabut eferen terdiri atas serabut motorik, somatik, dan
visceral. Sedangkan radix ventralis spinalis membentuk flecus. A. Flecus cervicalis, B. Flecus brachialis, C. Flecus lumbalis, D. Flecus lumbosacralis, E. Flecus sacralis. 2. Nervis cranialis mempunyai hubungan yang erat dengan batang otak, kecuali 12 pasang saraf kranial bermula dari permukaan bawah otak dan menjalar melalui lubang-lubang kecil di tulang tengkorak ke beberapa tempat. Serbuk-serbuk saraf ini dinomori mengikuti aturan saraf tersebut berasal dari depan ke belakang otak. Nervis kranial terdiri atas saraf 1, saraf olfaktorius, saraf 2, saraf optikus atau saraf penglihatan, saraf 3, saraf oculomotorius atau saraf motorik, saraf keempat, saraf trochlearis, saraf motorik. Saraf kelima, saraf trigeminus, saraf campuran. Saraf keenam, saraf abdusen atau saraf motorik. Saraf ketujuh, saraf facialis atau saraf muka atau saraf motorik. Saraf kedelapan, saraf akustikus atau pendengaran. Saraf ke-9, saraf glossopharyngeus atau saraf campuran. Saraf ke-10, saraf vagus atau saraf campuran juga. Saraf ke-11, saraf ascensorius. Saraf ke-12, saraf hipoglossus atau saraf motorik. Akibat pada olahraga yaitu membantu mengembangkan pemikiran, meningkatkan memori, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan pergerakan bola mata saat olahraga, meningkatkan pergerakan kepala, meningkatkan pendengaran, melatih refleks. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem saraf dan endokrin berperan dalam respon dan adaptasi, mengatur aktivitas kimiawi sel di jaringan. Sistem jaringan merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel luar. Perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap pelatihan olahraga. Mekanisme aksi endokrin biasanya berbentuk 3 macam, yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein, kedua perubahan kecepatan sintesis molekul, ketiga perubahan permeabilitas membran sel. Perubahan konsentrasi hormon sulit diinterpretasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Dapat disimpulkan peningkatan hormon saat olahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Perubahan yang terjadi pada genitalia maskulinae akibat olahraga. Berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi lebih bersemangat dan terlihat bugar. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres dan ketakutan, terlebih dalam melakukan kenikmatan berhubungan intim. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab dapat meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki, sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkat. Hormon testosteron
ini merangsang produksi sperma, sehingga olahraga dapat menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh banyaknya hormon testosteron. Perubahan sistem genitalia femininae akibat olahraga. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemaluan seks dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga karena itu pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba atau pertandingan. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat besi saat menstruasi karena ditakutkan gejala kurang darah. Pada wanita menopause atau berhenti menstruasi terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum. Rasa panas memancar dari badan ke wajah wanita menopause. Tapi bagi wanita berolahraga itu tidak seberat wanita yang tidak berolahraga. Apabila hot flash akibat defisiensi estrogen dapat dikurangi dengan setelah olahraga, yang dimungkinkan mengurangi diferensiasi estrogen apabila disebabkan oleh peningkatan olahraga dapat menurun. Penelitian mengemukakan bahwa menopause dapat diperlambat dengan olahraga. Struktur anatomi eritrosit, leukosit, trombosit, dan darah dalam olahraga. 1. Eritrosit, sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organ sel seperti mitokondria, lisosom, eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. 2. Leukosit, sel darah putih. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit, plasma bergranula. Yang kedua, agranulosit, plasmanya tidak bergranula. 3. Trombosit. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam susunan tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi utama trombosit adalah menggumpal darah dan mencegah atau menghentikan Anda mengalami pendarahan ketika terluka. Karena fungsinya tersebut, keping darah sangat penting ketika menjalani saat operasi, seperti transplantasi organ dan operasi kanker. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kadar trombosit pada level normal agar tidak terkena berbagai masalah kesehatan. Perubahan anatomi panca indera akibat olahraga. Pertama, ada mata. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kemampuan korteks visual untuk meningkatkan penglihatan. Olahraga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi inhibitory neurotransmitter di otak yang disebut GABA, yang berarti saat konsentrasi turun maka kemampuan visual akan meningkat. Latihan fisik atau olahraga dapat meningkatkan visual otak dalam jangka panjang, dan juga olahraga berperan penting dalam perawatan seperti mata malas. Yang kedua, telinga. Penelitian Miami University menemukan bahwa orang dengan kebugaran kardiovaskular tinggi memiliki sensitivitas pendengaran yang baik dan akan menunda presbikusis. Penelitian University of Florida menyebut bahwa olahraga dapat melancarkan aliran darah dan
menyediakan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan telinga terutama koklea. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.